Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluhu. Amma ba'du. Pemirsa Tribun TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini, di zaman ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan, di zaman medsos, di zaman internet, di mana semua bisa dijangkau dengan satu kali ketikan. Asalkan memiliki kuota, memiliki internet yang penuh, kita sudah dapat menggenggam dunia. Namun kemudahan-kemudahan ini dapat menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, pun dapat menjadi sesuatu yang bernilai sebagai kemaksiatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa thalasin shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah, shadaqah jariyah adalah amal perbuatan di mana apabila seseorang itu melakukan perbuatan ini maka pahala akan terus mengalir, tidak ada hentinya meskipun ia telah meninggalkan dunia ini. Amal jariyah tidak hanya terputus terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat materi ataupun bersifat badaniah. Jika kita hanya terbayang amal jariyah itu adalah dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan banyak sedekah, maka bergulirnya waktu, bergulirnya zaman, amal jariyah pun memiliki bentuk perkembangan yang berbeda. Jika kita melakukan umpamanya menyebarkan suatu pelajaran, menyebarkan suatu bentuk perintah agama yang bernilai kebaikan, maka ketika kita menyebarkannya dan orang lain yang membaca komen kita ikut menyebarkan dan orang lain pun menyebarkannya lagi, maka ini pun termasuk terhadap amal jariyah yang insya Allah akan dapat mengalirkan pahala yang terus menerus tanpa henti kepada pionir ula, kepada pembuat berita pertama. Jika ini adalah amal jariyah, maka tentu akan ada kebalikannya. Akan ada feedbacknya terhadap perbuatan yang disebut dengan su'ul jariyah. Tidak hanya amal jariyah yang akan mendapatkan nilai pahala yang terus-menerus tanpa henti. Begitu juga dengan su'ul jariyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'ada ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man ittabahu ila yaumil qiyamah, rawahu Bukhari. Apabila seseorang mengajarkan satu bentuk kemaksiatan, satu bentuk kejahatan, maka baginya nilai kejahatan, baginya dosa atas dirinya dan atas orang yang telah melakukan sharing atau kopas terhadap berita yang ditampilkannya, dan dosa ini akan terus menerus mengalir kepadanya meskipun ia telah meninggalkan dunia ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan jika telah melakukan posting ataupun kopas terhadap berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar dalam agama? Maka, sebagaimana di dalam kitab suci Al-Quran, fattabi sayyi'ata hasanata tamhuha, maka ikutilah perbuatan-perbuatan dosa kita dengan banyak berbuat kebaikan. Insya Allah akan menghapus semua perbuatan-perbuatan jahat kita apabila kita segera meminta ampun atas apa yang telah kita lakukan. Berita hoax ataupun berita palsu ini tidak hanya berlaku pada saat ini telah terjadi sejak zaman Rasulullah. Begitu banyaknya berita-berita hoax, begitu banyaknya berita-berita fitnah adu domba yang dapat menyebabkan umat Islam berpecah belah. Maka hendak itu para pemirsa yang budiman, marilah kita bentengi keluarga kita, marilah kita jauhkan keluarga kita daripada sifat untuk memudahkan menyebarkan berita-berita yang bersifat palsu, berita-berita hoax. Kemudahan yang telah kita dapatkan di dunia internet ini hendaklah menjadi ladang amal bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.